Ya pemirsa, di tengah era suku bunga rendah yang akan terus berlanjut, seperti apa prospek pasar keuangan Indonesia dan bagaimanakah juga strategi Jitu untuk mengoptimalkan return investasi ke depannya. Saat ini sudah hadir bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT BRI Manajemen Investasi, Ibu Tina Meilina. Apa kabar Bu Tina? Selamat Baik, siang. alhamdulillah selamat Baik. siang. Terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Indonesia, Bu Tina. Mungkin kita bisa berbicara berkaitan dengan prospek investasi di pasar keuangan domestik ya, karena kita ketahui sentimennya cukup banyak nih ya. Dalam setahun terakhir kita mengamati seperti apa kebijakan dari pemerintahan baru Pak Prabowo, kemudian juga seperti apa baru-baru ini Menteri Keuangan baru begitu ya, Pak Purbaya Yudisadewa, dan juga tentunya berbagai sentimen global termasuk dari Amerika Serikat, kemudian juga dari The Fed dan juga lain sebagainya. Begitu, seperti apa Anda melihat situasi yang ada, tantangan dan resiko yang timbul saat ini? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita sebagai praktisi ya, jadi tantangan di pasar modal ini terutama untuk kita yang memanage dana nasabah atau mengelola kepercayaan nasabah atas portofolionya banyak sekali, tapi memang secara umum saya bisa sampaikan bahwa kondisi volatilitas pasti berdampak terhadap portofolio dari investor yang kita kelola, baik dari underlying-nya, pergerakan harganya, semua pasti berangkat. Tetapi juga kebijakan-kebijakan yang hadir juga rasanya perlu selalu terus berkembang. Misalnya kebutuhan untuk tambahan underlying baru tentu harus didukung dengan regulasi atau peraturan-peraturan baru, misalnya menjadikan emas sebagai efek reksadana salah satunya misalnya. Kemudian juga selain kondisi pasar, regulasi, kita juga lihat bahwa ada satu hal yang cukup menantang terkait literasi. Literasi investor kita juga masih relatif rendah ya dibandingkan dengan industri perbankan misalnya. Nah ini juga perlu suatu aktivitas strategi khusus untuk meningkatkan literasi sehingga investor ini bisa melihat sebenarnya masih banyak peluang-peluang yang bisa diambil di market ini untuk mengoptimalkan return yang mereka harapkan, dan itu menjadi solusi atas misalnya kondisi-kondisi. Saya misalnya tadi bilang penurunan suku bunga, jadi selalu sebenarnya ada jawaban dan alternatif di pasar modal ini yang bisa dioptimalkan oleh investor. Tentu untuk mendapatkan informasi mereka, kami ya sebagai pelaku juga harus intensif menginformasikan segala hal yang terjadi di market ini secara transparan kepada investor dan calon investor. Oke, nah di satu sisi seperti apa strategi ya dari perusahaan untuk memanfaatkan momentum dalam mengoptimalkan return investasi begitu ya. Kita lihat kan mungkin di satu sisi seperti misalnya equity market ya, kenaikannya cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir begitu, menembus all time high-nya, kemudian juga posisi rupiah ini juga kan berpengaruh. Kemudian di sisi lain juga kita melihat saat ini malah aset-aset safe haven seperti emas yang all time high begitu ya, terus menembus rekor terbarunya. Nah ini seperti apa strategi yang dilakukan tentunya untuk bisa memanfaatkan berbagai momentum yang cukup bervariasi ya di tengah kondisi saat ini terhadap hasil return investasi? Iya, jadi kami melihat banyak sekali momentum-momentum yang bisa dikelola dengan baik untuk meningkatkan return atau kinerja dari fund yang ditawarkan atau dimiliki investor. Misalnya momentum terkait tadi indeks dan saham, segmen-segmen tertentu atau sektor-sektor tertentu ya yang meningkat. Ini juga tercermin dari like equity fund yang dikelola oleh BRI MI. Antara lain misalnya BRI Indeks Syariah, di mana sampai year to date-nya bisa mencapai 20%. Ya, ini juga tentu didorong oleh underlying efeknya yang momennya memang dapat ya. Kebetulan kalau syariah kan biasanya tidak ada sektor perbankan di dalamnya. Nah, itu seperti itu. Kemudian terkait dengan suku bunga atau terkait dengan bonds gitu ya, yang underlying-nya bonds juga ada momennya. Di satu sisi mungkin nasabah mencari solusi atas penurunan suku bunga dari simpanannya, tentu mereka mencari alternatifnya. Nah, ini juga cukup aman ya, konservatif enough
untuk dipilih terlihat dari pertumbuhan dari kelas aset money market fund ya. Money market fund ini juga tumbuh sangat signifikan di perusahaan kami, khususnya untuk money market ini year on year-nya bisa mencapai 50% pertumbuhan AUM-nya. Nah ini tentu didorong oleh siapa? Tentu didorong oleh investor yang mungkin juga ingin mendapatkan solusi bagaimana mengoptimalkan return dari portofolionya, tetapi masih mungkin masih merupakan new investor atau transisi dari biasanya menjadi pemegang deposito obligasi negara atau deposan menjadi early investor, memiliki produk mutual fund tapi masuknya ke kelas aset yang paling konservatif di money market. Itu tercermin dan itu sangat terlihat dari pertumbuhan AUM maupun pertumbuhan kinerja dari underlying effect yang mengambil momentum yang baik atas kondisi market ini. Oke, tadi selain money market mungkin preferensi lain yang menjadi pilihan utama nasabah saat ini apa dan apa yang bisa dilihat begitu oleh BRI MI ya berkaitan dengan preferensi dari nasabah dengan kondisi overall pasar keuangan domestik kita. Ya, mungkin kita memang harus melihat investor itu cukup jeli ya, karena memang investor ini kan secara umum terbagi antara investor yang individual, retail, sama investor yang memang institusional. Tentu kebutuhannya sangat berbeda ya. Nah untuk kebutuhan nasabah atau investor retail, mostly adalah untuk memenuhi perencanaan keuangan, part dari perencanaan keuangan. Dan biasanya mereka mencari alternatif. Untuk itu memang tadi kelas aset money market dan juga fixed income produk yang underlyingnya bonds itu mereka masih menjadi pilihan utama di dalam portofolionya. Tetapi apakah mereka tidak memiliki equity? Pasti. Pasti ada beberapa porsi dalam portofolionya yang berunderlying equity atau campuran. Salah satu produk reksadana campuran yang cukup growing di perusahaan kami juga ada yang kelas asetnya campuran. Tapi dia uniknya memberikan regular income. Artinya kenapa dia menarik minat? Karena profil investor kita memang terbiasa mendapat regular income. Misalnya dari bunga deposito, kupon obligasi. Nah untuk punya mutual fund pun mereka punya preferensi berfitur regular income-nya. Nah untuk institusi tentu berbeda. Kalau institusi biasanya untuk kebutuhan liquidity management atau portfolio management dari perusahaan. Untuk itu tentu harus didukung dengan kebutuhannya seperti apa sehingga polisinya kadang juga mereka chip in sehingga ada produk-produk yang berkembang seperti kontrak pengelolaan dana KPD atau untuk liquidity management masih ke dalam kelas-kelas aset yang cukup liquid untuk mereka gunakan dalam operasional perusahaannya. Oke. Di sisi lain seperti apa dari BRI MI ya melihat daya tarik dari pasar keuangan domestik kita begitu kita ketahui bahwa ekspektasi akan inflow sebetulnya kan sudah disebutkan ya dalam beberapa waktu terakhir seiring dengan ekspektasi The Fed akan memangkas suku bunga terus pengaruhnya juga pada emerging market pengaruhnya kepada inflow begitu tapi rupanya kita melihat justru yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini outflow begitu apa yang bisa BRI MI lihat begitu untuk daya tarik market kita dan di satu sisi padahal kita ketahui juga ada beberapa stimulus ya utamanya juga dari fiskal yang saat ini juga cukup menarik perhatian para pelaku pasar harusnya seperti apa? Ya, mungkin kondisi secara umum masih net outflow ya. Jadi tetapi di sini kalau saya melihat prospek dan potensi itu masih sangat besar. Dilihat dari misalnya apa? Saya satu sampel lah jumlah investor sangat masih sedikit dibanding jumlah penduduk Indonesia. Artinya itu room to grow-nya sangat besar. Kemudian juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro growth ya. Artinya akan ada pertumbuhan di segala segmen yang memang tercermin atau dipengaruhi oleh program-program pemerintah. Nah kita tinggal memilih dengan jeli kira-kira segmen-segmen apa aja yang akan memberikan vibes positif untuk portofolio yang dikelola. Tentu tidak semua akan high growth atau tidak, tetapi pasti ada pertumbuhan di situ. Kemudian juga dengan kemudahan akses. Banyak sekali akses-akses yang memudahkan investor ini untuk memperoleh benefit dari pasar modal kita atau market kita. Jadi
sometimes terlihat gloomy ya, tetapi di balik itu sebenarnya ada poin-poin atau celah-celah yang masih bisa kita manfaatkan. Penurunan suku bunga tentu ada dampaknya. Tapi di satu sisi kan biasanya di momen-momen itu pasti ada juaranya ya. Kalau itu kita juga lihat bahwa rasanya optimisme sih masih bisa dibangun. Apalagi investor retailnya kan semakin bertumbuh ya. Nah ini bisa mendorong kekuatan pasar modal kita dari investor retail. Dari masuknya boleh dari government bond, boleh dari mutual fund, tetapi bahkan untuk membeli equity atau bermain saham pun sangat mudah ya. Semua perusahaan-perusahaan pelaku sudah menyiapkan platform-platform sehingga investor ini dapat informasinya lebih terbuka, transparan, mengakses membelinya lebih dimudahkan. Jadi untuk tidak optimis rasanya nggak ada ruang untuk tidak optimis ya. Baik.